Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana mungkin orang bisa sholat, bagaimana mungkin orang bisa bersolawatan, bagaimana mungkin orang bisa beribadah, berzikiran, puasa, zakat, haji, namun hatinya masih ingkar kepada Tuhannya, namun hatinya tidak sama dengan hati para nabi dan para rasul, hatinya tidak sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nah, di sini hati Kanjeng Nabi Muhammad mengedepankan hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang bisa memerankan badan-badan Muhammad ini. Inilah imannya para nabi dan para rasul, dan inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara yang kita lakukan di syariat-syariat yang kita lakukan niru, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad katanya, tapi hatinya, imannya ingkar, ikut Fir'aun. Mana mungkin bisa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan imannya saja tidak sama, Tuhannya saja beda. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Tuhannya Allah langsung, tapi kalau kita Tuhannya hawa nafsu kita sendiri. Beda Tuhan ya beda syariat, meskipun kelihatannya sama. Syariatnya sholat tapi hakikatnya maksiat di sisi Allah. Tapi bila Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan sholat, melempar saja zikrullah. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah sholat. Jadi melempar saja sholat Nabi Muhammad. Berjalan saja sholat, apalagi sholatnya. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi Nabi Muhammad sholat terus. Duduknya sholat, makannya sholat, minumnya sholat, berkalamnya sholat, semuanya serba sholat. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tak wujud lagi di dalam hatinya, kecuali Tuhannya yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tak mampu lagi melempar. Jangankan sholat, melempar saja tak mampu. Inilah iman yang selama ini tenggelam terbelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri, ya termasuk saya juga. Mari kita buktikan lagi di dalam Al-Quran. Coba buka di surat Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jelas sudah. Yang artinya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi bukan sholatnya yang menjadi induk-induk dari segala ibadah itu, tapi zikrullah inilah induknya segala ibadah, induknya segala kehidupan, induknya segala zat, induknya segala af'al, induknya segala asma, induknya segala zat, sifat, asma, af'alnya Allah sendiri. Jadi yang dimaksud sholat itu bukan sholat-sholat seperti sholat 5 waktu itu di sisi Allah. Yang dimaksud sholat di sisi Allah itu ingatnya diri kita kepada Allah. Ketika kita sudah tak ingat lagi kepada diri kita, yang ada hanya Allah, itulah sholat. Seperti
hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Itulah sholat itu. Itulah zikrullah. Itulah induk dari segala induk-induknya ibadah. Bila kita sudah demikian, maka sucilah semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang melakukan. Tapi bila kita yang merasa melakukan, maka najis semua. Sholatnya, sholawatannya, zikirnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, semuanya najis. Kenapa? Karena berdiri di dalam agama yang najis. Agamanya iblis dan setan, agamanya hawa nafsu yang dikedepankan, zikrun nas yang dikedepankan, zikir kepada Abdul Halimnya, tahu bahwa hanya Abdul Halimnya pelaku seluruh ibadah ini, tahu bahwa diri Abdul Halimnya yang sebagai pelaku sholat-sholat ini, inilah agama yang sesat, inilah zikrun nas itu. Jadi kalau kita memakai power zikrun nas, maka fanahlah, maka hancur leburlah apa yang kita lakukan, sia-sia saja. Jadi maknanya sholat itu bukan induknya ibadah. Sekarang kita sudah tahu. Di sisi Allah loh ya. Kalau di sisi manusia induknya ibadah adalah sholat. Tapi kalau sholatnya tidak zikrullah, sholatnya nyembah dunia, apa itu dikatakan sholat? Maksiat bro. Jangan kita unggul-unggulkan sholat dan ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas sudah. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku, hanyalah milik Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Inilah yang dimaksud zikrullah itu, puncak-puncaknya hamba kembali kepada Tuhannya, yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah puncak-puncak agamanya seluruh manusia. Inilah buktinya bahwa zikir kepada Allah itu maknanya tahu, rela, ridho bahwa hidup ini Allah. Tak ada yang bisa bicara aku, tak ada yang bisa mengeluarkan huruf aku, tak ada yang bisa mengeluarkan suara aku bila bukan Allah, bila bukan uripe Allah. Ayo, siapa yang mengatakan Allah itu tanpa huruf dan suara? Ya iblis dan setan. Kenapa? Karena iblis dan setan, karena manusianya yang merasa bisa bersuara dan berhuruf. Kenapa? Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan, karena hidup ini masih dibelenggu oleh hidup manusianya, belum terbang bebas melalui baiat menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh aku ini Allah. Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Suara Allah sendiri. Hurufnya Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini induk dari segala induknya ibadah. Bukan sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengingat Allah itu adalah ketika kita sudah tak bisa mengingat diri kita lagi. Karena araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang bisa mengingat Allah. Ketika manusianya sudah lupa dengan kewujudannya, sudah lupa dengan kehidupannya, sudah lupa dengan kekuasaannya, karena sudah kembali semua kepada Allah. Inilah yang dimaksud zikr
zikrullah. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi jangan salah paham. Kalau tanpa bimbingan maka akan salah paham. Kalau kita belajar sendiri, yakni merasa paham, tak ada yang membimbing, sama halnya kita ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah, kita tidak pernah masuk ke pendidikan formal, kita hanya beli bukunya, belajar sendiri. Ketika SD belajar sendiri, SMP belajar sendiri, beli bukunya saja, SMA belajar sendiri, beli bukunya saja, kuliah belajar sendiri, beli bukunya saja, sampai kapanpun tak akan pernah diwisuda, sampai kapanpun tak akan pernah bisa lulus, maka hanya sesat belaka, yakni merasa paham dirinya, akhirnya tidak ada manfaatnya, hanya untuk debat-debatan saja. Belajar tanpa guru, akhirnya iblis dan setannya mengambil alih sebagai mursyid sejati manusianya. Akhirnya manusianya selalu merendah-rendahkan orang lain. Akhirnya manusianya selalu merasa suci sendiri. Manusianya merasa bangga, merasa mulia sendiri, sehingga melihat orang lain gampang merendahkan orang-orang yang tak sederajat dengan dirinya. Inilah karena manusianya belajar dewe tanpa ada gurunya, guru pembimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buktikan lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Al-Ahzab ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Jadi di sini dalam kurung dengan menyebut nama Allah ini tafsiran manusia. Hai orang-orang beriman, kalau arti yang sebenarnya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah, bukan menyebut nama Allah. Kalau nyebut nama Allah kan hanya nyebut-nyebut saja. Tapi di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri. Jauh panggang dari apinya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Maknanya ingatlah bahwa hidup ini Allah, dengan ingat sebanyak-banyaknya. Jangan lalai dari itu. Inilah puncak-puncaknya, induk-induknya dari segala ibadah. Bila tak bisa zikir kepada Allah, solatnya hancur. Bila tak bisa ingat kepada Allah, ibadahnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, solawatnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, puasanya batal, hancur. Bila tak ingat kepada Allah, haji umrohnya hancur, lebur. Kenapa? Karena induknya tidak didapatkan. Karena induknya di dalam hati kita masih iblis dan setan, bukan Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadahnya? Bagaimana mungkin Allah bisa menerima sholatnya yang tidak menyembah, yang tidak mengingat Allah di dalamnya? Sholat dan ibadah kita selama ini kan ingat hanya dengan mengingat hawa nafsu kita, kebutuhan hawa nafsu kita, tujuan hawa nafsu kita, cita-cita hawa nafsu kita yang kita ingat di dalam sholat dan ibadah kita selama ini. Dak nyembah Allah yang mana mungkin bisa diterima, dak ingat Allah yang mana mungkin sampai kepada Allah.
Jadi PR saya dan PR kita semua yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah masuk agamanya Allah. Bila sudah masuk ke dalam agamanya Allah, semua apa yang kita lakukan yaitu sholat. Duduk kita sholat, berdiri kita sholat, sholat 5 waktu kita, apalagi ketika ngaji Al-Quran sholat, sholawatan sholat, zikiran sholat, maknanya seluruh apa yang digerakkan itu selalu mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diriku di dalam sholatku, di dalam ibadahku, di dalam sholawatanku, di dalam zikirkanku. Semua hanyalah kehendak Allah, semua hanyalah peran-perannya Allah, semua adalah kekuasaan Allah. Namun akan menjadikan hati kita luluh lantak dari kesombongan. Akhirnya jadi malaikat yang selalu suci dari yang selain Allah, tunduk patuh kepada Adam, tunduk patuh kepada ketiadaan kita, karena yang ada hanyalah Allah. Itulah sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kita selama ini selalu nyembah diri kita sendiri. Kita pertuhankan sendiri. Apa yang kita lakukan seolah-olah kita yang melakukan. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah tersesat jauh dari Allah. Solat kita hanya solat kepada setan. Ibadah kita hanya ibadah kepada setan. Persembahan kita hanya menyembah setan. Zikiran kita hanya ingat setan. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu, yang wujudkan Abdul Halimnya di dalam hatiku, itulah setannya. Abdul Halim ini setan yang bernama Abdul Halim. Apa buktinya? Di dalam surat, coba di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-19, coba dibuka bersama. Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Yang artinya setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Alhamdulillah, subhanallah, jelas sudah ayat-ayat Allah bahwa selama ini sejak akil balik hingga setua ini solat kita hanya di dalam kerugian. Itu solat kita. Jangan melihat yang lain. Jangan melihat solawat, jangan melihat zikiran, jangan melihat amal kebaikan, jangan melihat kedermawanan dan sebagainya. Solatnya saja rugi, apalagi yang lain. Karena solat induknya segala ibadah. Katanya kan demikian. Bahwa bila di dalam solat yang kita ingat bukan Allah, yakni setan yang selalu melupakan kita dari Allah, maka ya semuanya rugi. Sayang, sungguh sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah terbukti sudah solat bukan tujuan, bahkan menyesatkan hati kita dari Allah. Bila tanpa zikrullah, bila tanpa induknya, powernya solat yakni uripe
Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.